Shalom adik-adik. Wow, luar biasa. Kak Menda apa kabarnya? Pasti semangat Kak Yos. Wah, Kak Menda semangat, Kak Yos semangat. Adik-adik di rumah bagaimana nih? Pasti lebih semangat ya. Lebih semangat lagi karena sahabat Kak Menda selalu lihat juga ya. Kalau Iya. mereka beribadah tetap ikut tepuk tangan. Betul. Selalu Kak Menda Kak Yos dikirimin foto-foto. Betul Bener ya? sekali. Dan Ya. mamanya juga yang ngirimin. Iya, ya. mamanya kirim-kirim foto. Wah, luar biasa adik-adik semuanya. Nah, hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Maret Kak Menda. Waduh, sekali. bulan yang penuh diberkati juga ya. Iya, setiap hari kita diberkati oleh Amin, Tuhan. betul. Apalagi kalau kalian setia rajin beribadah kepada Tuhan, pasti diberkati sama Tuhan. Sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum ibadah kita mau berdoa dulu, dipimpin oleh teman kalian. Mari adik-adik kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu kepada kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah ini supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke adik-adik, sudah semangat semuanya? Semangat. Semangat semuanya. Sekarang kasih tos aja kalau ada teman-temanmu di situ, ada papa atau mama atau kakak, kasih tos aja. Kami ada tos. Selamat berbakti, selamat memuji Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama tunjukkan, kita mau katakan sama-sama bahwa kita ini anak jujur, anaknya Tuhan, tidak pernah berkata bohong, benar? Iya, berkata kalau iya. Betul, kalau ada yang bersalah juga kita harus mengampuni, memaafkan. Betul sekali Ya. Kak. Yuk adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Aku mau jadi anak tuh jujur. Kalau iya katakan iya. Oke, siap. Yuk berdiri. Sama-sama kita semangat. Wow. Yeay. Haleluya. Ayo kita goyang semuanya. Buat Tuhan. Amin. Wow. Yuk katakan. Aku Mau jadi anak jujur. Amin. Jujur pada Tuhan Yesus. Jujur pada papa mama. Lagi katakan sama-sama, aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada siapa? Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya. Yeay. Berkata iya jika iya, Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Yeay. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Lagi ya, sama-sama ya. Wow, anak Tuhan harus jujur. Betul, anak Tuhan yang dikasih Tuhan jujur sama Tuhan Yesus, papa, mama, teman-teman juga ya. Janji itu sama Tuhan. Yuk, nyanyikan pujian ini. Ini jadi pengakuan kita. Amin. Aku ya mau jadi anak jujur. Amin. Jujur pada Tuhan Yesus ya. Jujur pada papa mama. Amin. Lagi katakan sungguh. Aku mau jadi anak jujur. Amin. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Amin. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenar. Lagi katakan berkata iya. Sendiri yuk katakan. Berkata iya. Amin. Berkata tidak jika. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Yuk sama-sama lebih sungguh. Berkata iya jika iya. Berkata tidak jika tidak. Ku akan
mengatakan yang sebenar. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Ku akan mengatakan yang sebenar. Sekali lagi, yuk deklarasikan ini. Ku akan mengatakan apa? Yang sebenarnya. Yeay. Luar biasa Kak Menda. Betul sekali. Kak. Adik-adik Rocky sudah mendeklarasikan bahwa dia harus selalu berkata jujur. Betul sekali Kak. Jujur pada Tuhan Yesus ya. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Betul Nah, sekali. kalau biasanya anak-anak Allah suka digangguin, digodain nih sama iblis nih. Oh betul. Wah, suka digodain kan. Iblis bilang, itu ada temanmu yuk. Tendang aja. Begitu gimana Kak Menda? Oh enggak ah. Oh, enggak aku disuruh nendang. Suruh jahilin temannya juga enggak mau. Enggak. Anak Tuhan harus jadi berkat. Oke, yuk kita nyanyikan pujian ini. Semuanya tetap bangkit berdiri, kita mau semangat hari ini. Yeay, yuk semua tepuk tangan. Ya, amin. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Amin. Hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah ya, yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan Tuhan. Awas nih, bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah, iya, yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan Tuhan. Kamenda, pujian ini katakan aku ini anak Allah. Kamenda anak Allah. Anak Allah dong Tapi Kak. Kak Menda kalau iblis suruh mencuri gimana? Gak mau Kak. Oh nggak mau. Adik-adik bagaimana di rumah? Pasti gak mau dong. Ya betul, disuruh nyontek juga Gak mau Kak. nggak mau. Yuk kita tunjukkan sekali lagi nyanyi pujian ini. Kita deklarasikan. Ya, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Ya, aku mau jadi apa? Yang terbaik. Hidup suci di hadapan. Lagi, Tuhan. yuk lagi katakan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, Gak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah Anak Allah iya, yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan. Sekali lagi ya, bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik Ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Hidup suci di hadapan Tuhan. Yeay. Anak Allah yang sudah dimenangkan sama Tuhan. Iya. Kalau kita bersalah, kalau kita yang tidak nurut ya Kak ya. Iya, nggak Itu kan taat ya. Betul, itu kan namanya dosa juga. Iya, betul Nah, ketika sekali. kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Betul. Tuhan akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Pagi hari ini,
Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik. Yuk, kalau mungkin di minggu-minggu yang lalu ada ketaatan, ada sesuatu yang membuat kalian itu berdosa, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan yang penuh kasih itu akan selalu mengampuni kita semuanya. Yuk, kita nyanyikan pujian ini bahwa betapa besar pengampunan Tuhan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur kepadamu Tuhan. Pengampunanmu memberikan pemulihan bagi setiap kami anak-anakmu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita siapkan hati kita yang terbaik buat diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Betapa besar pengampunan Tuhan buat kita. Jadi pagi hari ini yuk beri yang terbaik sama Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan memulihkan kehidupan kita semuanya, sehingga kita ada pagi hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nyanyikan betapa besar pengorbananmu, pengampunanmu buat kami Tuhan. Nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh, katakan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau, sekali lagi pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Halo, salam semua adik Rocky. Apa kabar? Kakak berharap adik Rocky tetap sehat, makan yang teratur, minum yang teratur, istirahat yang cukup ya. Dan tidak lupa tetap berdoa dan baca Alkitabnya. Nah, sekarang sudah bulan Maret ya, adik-adik ya. Nah, di bulan Maret ini, bulan yang baru, di minggu yang pertama ini ya bersama Kak Oba kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan, tentang mengampuni. Apa itu pengampunan? Mengapa kita harus mengampuni? Nah, ikuti Kak Oba sampai ibadah ini selesai ya. Oke, baik adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, kakak berharap tetap stay, ya, tetap duduk tenang dan mendengarkan firman. Nah, kalau sudah disiapkan Alkitab dan alat tulisnya, Kak Oba ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwasannya oleh karena kasih setiamu tetap selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwasannya kasih setiamu selalu baru di setiap pagi. Nah Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, kami mau memuji, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, biarlah firman yang disampaikan Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi rema dan berkat buat kami semua, terutama buat adik-adik Rocky. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman hari ini ya, mari adik-adik buka Alkitabnya. Firman hari ini terambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Nah, perikopnya tertulis berjudul perumpamaan tentang pengampunan. Sekali lagi Kak Oba tekankan, perumpamaan tentang pengampunan. Nah, sebelum kita membaca bersama, Kak Oba ingin menjelaskan ya, siapa sebenarnya tokoh yang bernama Petrus ini. Nah, adik-adik bisa lihat ini Petrus ya. Nah, Petrus ini adalah salah satu murid yang paling disayang sama Tuhan Yesus, adik-adik ya. Ya, jadi nama asli Simon Petrus ini adalah Simon. Atau nama Ibraninya adalah Simeon. Nah, pada umumnya atau dalam perjanjian baru waktu itu tidak dipanggil disebut nama Simeon, tapi lebih dikenal dengan nama Simon. Nah, sedangkan Petrus itu ditambahkan kemudian oleh Tuhan Yesus. Waktu itu pada saat Tuhan Yesus memilih Petrus untuk menjadi muridnya. Nah, istilah Petrus atau Petra dalam bahasa Yunani berarti batu atau tanah berbatu. Nah, adalah terjemahan dari bahasa Aram Kefas ya adik-adik, yang artinya itu batu padas atau batu karang. Jadi adik-adik yang memiliki nama Petrus atau Petra artinya batu karang ya. Dan itu diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, nama Petrus atau Petra. Nah, Simon Petrus dilahirkan di Betsaida ya. Nah, nama ayahnya ialah Yona atau Yunus atau Yohanes ya. Dan ia memiliki saudara kandung bernama Andreas. Oke, mari kita baca bersama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Nah, Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab," ya, kau tekankan lagi, "sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Nah, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja tersebut oleh belas kasihan terhadap hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapus segala hutangnya. Nah, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik leher kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Ya, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah, tetapi hamba ini menolak ya dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka, yaitu raja tersebut. Akhirnya raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Nah, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ya, dari perumpamaan tadi adik-adik ya tentang pengampunan ya. Bagaimana firman ini menggambarkan tentang seorang raja yang melakukan perhitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang ya. Nah, pesan firman Tuhan ya, Kak Oba kasih 2 poin, apa itu pengampunan, apa itu mengampuni dan mengapa kita harus mengampuni ya. Nah, pertama, apa itu mengampuni? Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah kepada kita, atau kata lain dalam terjemahan Yunaninya merelakan. Merelakan apa? Merelakan hak yang menjadi milik kita. Misalnya ya, seharusnya kita berhak untuk marah, untuk dendam terhadap teman. Karena kesalahannya yang begitu menyakitkan hati ya. Tetapi ya, pesan firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk merelakan hak milik kita yang menjadi hak kita atau milik kita. Mengampuni berarti tidak kesal dan tidak menuntut kesalahan orang lain lagi terhadap kita. Sama seperti hamba yang tadi ya. Raja itu berkata, hai hamba yang jahat, bukankah engkau juga harus mengampuni, sebab aku juga sudah mengampuni engkau, sudah membebaskan engkau dari segala hutangmu. Nah, dan mengampuni dengan segenap hati. Ya, mengampuni dengan segenap hati artinya dalam ayat 35 tadi ya diajarkan untuk kita mengampuni dengan segenap hati. Ya, mengampuni dengan segenap hati itu artinya kita sudah memaafkan ya, melupakan, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan teman kita dan ya membangun kembali hubungan yang baik lagi ya. Jadi tidak hanya berhenti ketika kita sudah katakan saya sudah mengampuni kamu, tapi kamu jangan dekat-dekat lagi gitu. Nah, itu tidak benar, tidak baik ya. Jadi mengampuni dengan segenap hati di sini ya, Kak Oba ulangi, mengampuni dengan segenap hati artinya sudah memaafkan, melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan teman kita dan membangun kembali hubungan yang baik dengan teman kita. Sama seperti pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu untuk membangun kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, pengampunan terbesar Tuhan Yesus, apakah adik-adik di sini
Ada yang tahu pengampunan terbesar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, ya, yaitu merelakan nyawanya dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, itu pengampunan paling terbesar yang Tuhan berikan, ya. Tidak mengampuni, bagaimana kalau tidak mengampuni? Tidak mengampuni sama halnya adalah perbuatan yang jahat. Tidak mengampuni sama halnya membuat Tuhan Yesus marah. Tidak mengampuni sama halnya seperti orang sombong. Misalnya teman kita yang menyakiti kita meminta maaf kepada kita dan kita enggan untuk menerima permohonan maafnya. Maka kita jadi orang yang egois dan sombong. Nah, poin kedua, mengapa kita harus mengampuni? Pertama, mengampuni adalah perintah Tuhan Yesus. Kita tidak boleh hitung-hitungan dosa atau kesalahan sesama atau orang lain dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang berhak menghakimi dan menghukum dosa. Dan Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa dan penghakiman adalah hakku, kata Tuhan. Yang kedua, karena kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Anak kerajaan Allah harus membawa damai. Adik-adik Rocky adalah anak-anak kerajaan Allah, ya, amin. Ciri khas anak kerajaan Allah, ciri khas anak kerajaan Allah adalah mengampuni dan menjaga kedamaian. Bahkan saat kita beribadah, saat kita dengar firman, kita nggak boleh sikut-sikutan, mencari kesalahan teman, tidak boleh, ya. Anak kerajaan Allah harus harus menjaga kedamaian. Ya, kesimpulannya Kak Oba menyimpulkan pengampunan dari 70 kali 7 kali dalam Alkitab adalah angka yang sempurna, artinya tidak terbatas. Inilah sikap hidup sebagai anak Tuhan, mengampuni segenap hati setiap hari seumur hidup kita. Dengan mengampuni kita menjadi teladan Tuhan Yesus. Dengan mengampuni kita mempermuliakan nama Tuhan. Dengan mengampuni kita menunjukkan wujud kasih Tuhan karena kasih itu menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, dan ayat hafalan minggu ini adik-adik terdapat dalam Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Sekali lagi Matius 6 ayat 14 yang menjadi ayat hafalan kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi sebagai review tadi, ya, apa itu mengampuni? Mengampuni adalah tindakan yang memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan atau merelakan yang menjadi hak milik kita. Mengampuni berarti tidak kesal lagi, ya, dan tidak menuntut kesalahannya. Mengapa kita harus mengampuni? Karena itu adalah perintah Tuhan Yesus dan kita ini adalah bagian dari anak dari kerajaan Allah. Jadi anak kerajaan Allah harus mengampuni dan menjaga kedamaian. Oke adik-adik, demikian firman minggu ini yang Kak Oba bisa bagikan. Ya, semoga menjadi rema dan berkat buat adik-adik untuk tetap bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan pesan yang disampaikan boleh menjadi rema dan terus membuat adik-adik Rocky semakin bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Haleluya, amin. Oke adik-adik dan sobat-sobat Rocky dimanapun kalian berada. Kalian sudah dengerin firman Tuhan kan? Hari ini kita diajarkan untuk selalu mengampuni. Pengampunan itu gak terbatas. Ya, bukan cuma hari ini sudah ngampuni, besok kamu temanmu ada yang bersalah sama kamu gak mau mengampuni lagi. Enggak, tapi pengampunan itu dilakukan terus setiap hari ya. Seperti Tuhan selalu mengampuni kehidupan kita semuanya. Nah, kalian sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ingat baik-baik itu ya.
Jangan terus, waduh hari ini sudah diampuni, besok lakukan dosa lagi. Tidak, tapi biarlah tiap hari kita lakukan kehendak Tuhan seperti firman Tuhan sudah kita dengarkan pagi hari ini. Oke? Ya adik-adik, kita juga memberikan persembahan ya. Nanti adik-adik boleh dibantu oleh papa mama untuk memberikan persembahan. Kita memberi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan sekarang kita juga mau berdoa buat persembahan kita, dan kita juga mau menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, nanti dipimpin oleh teman kalian. Mari kita sama-sama berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Mari kita tutup mata kita dan lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik buat kami hari ini. Sekarang kami mau memberikan persembahan untuk-Mu. Berkati persembahan kami agar bermanfaat untuk Tuhan dan buat teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini supaya semuanya terhindar dari virus corona. Tuhan, tolong berkati Indonesia juga supaya pemerintah bisa mengambil tindakan untuk virus COVID-19 ini, dan virus COVID-19 ini bisa semakin berkurang supaya kita bisa kembali pergi ke gereja dan kembali pergi ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tolong supaya Tuhan berkati daerah-daerah di Indonesia yang terkena bencana, seperti daerah-daerah yang terkena banjir, tanah longsor, dan yang di Jogja yang siaga Gunung Merapi, supaya Tuhan tolong mereka tetap bisa sehat dan mereka tetap mematuhi protokol kesehatan dan semuanya aman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik dan Sobat Rocky, Tuhan memberkati persembahan kalian semuanya. Amin. Amin. Pasti Tuhan memberkati persembahan kalian. Dan Kak Yosafat, Kak Menda selalu ingatkan terus, setiap hari Minggu jangan sampai kalian kelewatan tuh jam-jam ibadah. Betul sekali. Nah, sebelum jam 9 udah siap-siap ya Kak Menda ya. Iya. Supaya pas jam 9 kalian duduk di depan layar televisi, handphone kalian sudah siapkan hati kalian untuk Tuhan, dan kalian pasti akan diberkati. Jadi ingat, setiap hari Minggu jam 9 pagi kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan setiap hari Kamis, Ya, setiap hari Kamis ada kreativitas Rocky. Adik-adik boleh mengikutinya dan ajak teman-teman kalian juga untuk mengikutinya ya. oke adik-adik dan Sobat Rocky, sampai ketemu minggu depan. Dan jangan lupa tetap ajak terus teman-temanmu. Ingatkan bahwa setiap hari Minggu dan hari Kamis ada acara-acara dari Rocky. Oke ya, yuk Kak Menda kita pamitan. Yuk. Dan God bless you. Sampai jumpa.